Halo saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita pada hari ini memasuki Minggu Paskah yang kedua, di mana kita juga sering kali mengenalnya dengan menyebut Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, dari kutipan Injil yang kita dengar pada hari ini yaitu dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31, dikisahkan di situ bahwa di tengah ketakutan dan kecemasan para murid, Tuhan Yesus yang bangkit hadir menyapa dan menguatkan mereka. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita, hidup Anda dan kita juga pernah yang namanya mengalami putus asa, mengalami ketakutan dan kecemasan oleh karena kesulitan-kesulitan yang pernah kita alami. Di tengah-tengah situasi seperti itu kita seringkali kadang muncul kata menyerah, give up, tidak mampu lagi bertahan dan melanjutkan perjalanan hidup kita. Nah, di saat situasi terendah hidup kita itu, seperti itu pun juga pernah dialami oleh para murid, di mana mereka sudah sangat berharap banyak dengan Tuhan Yesus. Ketika harapan mereka satu-satunya yaitu bersama dengan Sang Guru tidak lagi mereka alami, sebab Sang Guru mengalami sengsara, wafat, dan dimakamkan, maka harapan mereka pupus. Tidak ada lagi yang bisa tempat mana mereka bernaung, mengandalkan, dan mereka sungguh-sungguh mengalami ketakutan dan kecemasan itu. Nah, di tengah situasi ketakutan dan kecemasan itu, dikisahkan dalam Injil hari ini bahwa sebenarnya mereka sudah mendapatkan kabar dari Maria Magdalena. Kalau kita dengar dalam kutipan sebelumnya, dalam ayat yang ke-18, yang kita dengar pada hari ini mulai dari ayat yang ke-19, di mana Maria Magdalena mewartakan kepada para murid dengan mengatakan bahwa Tuhan telah bangkit. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, aku telah melihat Tuhan. Kendati pun mereka sudah mendapatkan kabar dari Maria Magdalena bahwa Tuhan bangkit, toh pada kenyataannya luka mereka, ketakutan dan kecemasan mereka belumlah sirna. Maka oleh karena sedemikian yang dialami oleh para muridnya, kendati pun warta dari Maria Magdalena tidak berdampak apa-apa pada sikap iman para murid, akhirnya Tuhan juga menemukan cara lain untuk meyakinkan mereka, di mana dikisahkan pada hari ini Tuhan Yesus sendiri hadir menyapa mereka secara langsung, di mana mereka sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Itu menandakan di mana mereka takut, mereka cemas, mereka was-was. Di tengah-tengah ketakutan itulah Yesus tiba-tiba hadir dan menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudariku yang terberkati, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini meyakinkan kita yang sedang berziarah, yang sedang mengadakan perjalanan panjang di tengah dunia ini, tentunya tujuannya adalah sukacita abadi di surga. Dari kutipan Injil yang kita dengar pada hari ini, mengajak kita untuk meyakini bahwa tidak ada pintu yang terkunci atau bahkan hati yang tertutup yang dapat menahan Tuhan untuk masuk. Dia, Tuhan yang Maha Tinggi, Yesus Kristus Tuhan kita, selalu menemukan cara untuk bisa memasuki ruang di mana kita telah memilih untuk mundur, yang seringkali kita merasa putus asa dan memilih untuk menyerah. Dan Dia akan hadir menguatkan kita untuk melawan apa yang menahan kita, yang seringkali membuat kita tidak bisa berkembang dalam hidup dan tidak bisa berbuah dalam kebaikan. Tuhan membutuhkan satu dari Anda dan kita, keterbukaan hati. Maka Ia akan masuk ketika kita membuka hati, supaya Ia juga membentuk hati kita menjadi semakin baik lagi, semakin baik lagi, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Dan pada hari ini, Tuhan Yesus pun
hadir di tengah-tengah ketakutan para muridnya. Dan ia pun hadir di tengah-tengah kehidupan kita juga tentunya, untuk menguatkan Anda, menguatkan kita, dan menopang hidup kita. Maka pertanyaan refleksi yang juga kita ingin sampaikan dan kita renungkan pada hari ini adalah, dalam situasi apa yang seringkali membuat kita ini takut? Dan mari kita izinkan Tuhan hadir dan menguatkan kita. Mari kita mohon berkat-Nya agar kita sungguh mengalami sukacita kebangkitan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu yang bangkit menyapa tepat pada waktunya di saat para murid mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Semoga sapaannya yang menguatkan juga menyapa kami yang seringkali mengalami ketakutan, kecemasan, keputusasaan oleh karena ragam macam kesulitan hidup. Semoga hadirnya menguatkan dan menopang tiap perjalanan hidup kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.